ada beberapa saran yang apa namanya yang bisa kita lakukan nanti, seperti tadi kalau bicaranya kalau nanti bisa ada suatu kegiatan atau upacara atau apa. Ini tadi saya anan dengan Pak Kiai Jawis. Oh nggih. Nggih, Pak Kiai Jawis nggih. Jawis mungkin nanti bisa kita buat acara seperti apa ya nanti, itu dalam rangka untuk memperingati KRT Sumodiningrat ini. Nggih. Kemudian untuk pendataan Bapak, pendataan nanti ini akan terima kasih masukannya, nanti akan kita koordinasikan lewat Reknasnya Bapak, lewat Reknas. Dan ini selama ini kami juga di tim TAJP juga sudah didampingi teman-teman dari BPK 10 dan juga ada teman kami yang sudah di admin untuk pendataan untuk Reknas ini. Matur nuwun Bapak, nanti kita tindak lanjuti. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun atas pertanyaan-pertanyaan. Barangkali saya hanya menambahkan beberapa bagian penting dari dari cerita hari ini ya, bahwa pertama ini bukan persoalan kita keturunan Sumodiningrat atau bukan gitu. Jadi kami ini bukan keturunan Sumodiningrat, dan beberapa teman-teman yang bergiat bersama kami juga bukan menjadi bagian dari trahnya. Termasuk yang salah satu teman kami yang juga awalnya kenal lewat handphone. Ada Mas Nasta itu dari WNS Surakarta, menulis skripsi tentang Sumodiningrat. Saya nggak kenal beliau tadinya, saya dikontak. Akhirnya kita tukar-tukaran data, dan bukan keturunan siapa-siapa juga, dan bukan keturunan Sumodiningrat. Tapi apa, ini persoalan sejarah gitu ya. Persoalan sejarah panjang. Kalau khusus di Tanah Mataram, ini terkait dengan dari awal sampai dengan hari ini gitu ya. Karena apa? Karena dia menjadi bagian dari keberadaan kita hari ini. Makam-makam di Jejeran itu juga menjadi bagian dari itu. Kalau kita lihat di era Sultan Agung, makam Jejeran itu kan masih dalam tembok itu, tembok istana gitu ya. Sehingga kalau kita tidak menjaga, kita tidak mengadvokasinya, maka makam-makam ini kita nggak tahu. Gempa 2006 itu dulu aja itu udah banyak yang hancur gitu ya, banyak yang hancur sekali makam-makam di situ. Itu baru satu makam. Yang kedua yang terkait dengan Bantul Bumi Satria, kalau kita rujuk ke belakang lagi Pak Yanatun dan Pak Elvi nggih. Awal Mataram Islam, pembukaan Mataram Islam sebelum dibukanya Alas Mentawai, itu kalau kita lacak dari arah timur, semuanya dikirim oleh Wali Songo murid-muridnya di arah selatan. Kita urut mulai dari Sukoharjo, Kiai Ageng Majasto, itu muridnya Sunan Kalijogo yang lewat Kiai Ageng Bayat, Sunan Bayat maksudnya, itu Majasto. Ke barat, kita akan ketemu dengan Sunan Bayat yang memang diperintahkan hijrah dari utara ke selatan. Kemudian setelah Sunan Bayat itu ada Panembahan Agung di daerah dekat situ juga. Ke barat lagi, Piungan, Sunan Geseng sama Sunan Panggung, Jolo Sutro. Jadi terus ke barat lagi, di Alas Mentawai atau di Kota Gede, itu dulu ada Panembahan Jayaprono. Sebelum Mbah Pemanahan masuk sama Panembahan Senopati masuk, Panembahan Jayaprono udah tinggal di situ, sudah di Kota Gede, tinggal di situ. Alas Mentawai lihat dulu. Sampai kalau jenengan ziarah-ziarah ke makam Kota Gede, masuk ke cungkup utama makam raja-raja, makam Panembahan Jayaprono yang paling atas. Kenapa kok paling atas? Menunjukkan saking sepuhnya beliau ini. Sebagai cikal bakalnya di situ gitu. Ada lagi Kiai Penghulu Serang yang makamnya di luar cungkup, dalam cungkup sendiri. Ada Kiai Mentawai. Wah gitu. Ada lagi Kiai Sukodono yang dari Kalimantan itu sebelah sananya. Kiai Aceh juga ada sebelah sananya. Jadi wilayah Kota Gede itu dulu itu hitungannya selatan gitu ya. Terus nanti ke barat lagi kita ketemu Syekh Belabelu sama Syekh Damiaking di pantai Parangtritis. Itu juga bagian dari jejaring pembukaan Mataram Islam awal, Pak. Maulana Maghribi juga di Parangtritis itu. Jenengan kalau ke Parangtritis jangan cuma ke Parangkusumo gitu ya. Ya cuma harus ke makamnya itu, sowan dulu sama yang buka wilayah situ kan itu. Teman kami yang mengkaji candi, ada itu Mas Yosi, itu pernah ketemu data foto kalau enggak salah. Di makam Syekh Belabelu itu, ke bawah-bawahnya, di perengnya itu Pak, itu banyak makam-makam tua dulu. Kemudian karena enggak kerawat lagi, ya akhirnya tinggal makamnya Syekh Belabelu sama sekeliling beberapa aja itu. Yang lainnya mungkin sudah hilang. Seperti makam Imogiri, kalau jenengan ke Imogiri, di lereng Bukit Imogiri, sejak dari masjid sampai ke atas, kanan dan kiri, sebelah timur dan baratnya itu makam semua. Kami sudah melusuk-melusuk ke dalam, masuk-masuk ke hutan situ, banyak makam-makam yang longsor.
yang bukan termasuk raja, bukan termasuk patih-patih, tapi leluhurnya warga Imogiri. Itu makam sekeliling Bukit Imogiri itu full makam sampai ke bawah-bawahnya sebelah sana, tapi udah banyak yang longsor memang gitu ya. Nah, apa yang perlu kita tanya dari sini nanti dari Pajimatan ke barat lagi ada makam Panembahan Buto Pajangan. Ya, bangun masjid di Kedondong, Kulon Progo, Kalibawang. 1477 masjidnya. 1 tahun sebelum Masjid Demak. Gitu. Jadi memang ini kita perlu kemarin saya ngobrol sama Mas Kuncoro ya. Kita perlu menggiatkan sejarah bukan sebagai ilmu tetapi sejarah sebagai aksi. Baca serat, baca babat, baca buku, baca literasi, baca naskah, silsilah. Ayo setelah itu turun ke lapangan ngecek ada enggak fakta-fakta ini. Gitu ya. Nah, itu yang kami upayakan dengan teman-teman kita ini. Terus ada babatnya di sini. Oh, kita cek di lapangan ada enggak? Oh, Tanjin Sing. Oh, sudah akhirnya kita sampai ke makam Tanjin Sing. Ada itu makam siapa yang dikatakan ini itu, dikatakan termasuk dan Roja II itu ke Banyu Sumurup gitu ya. Kemudian ada ke makam Gunung Kelir yang katanya makam Dalang Panjang Mas gitu kan. Nah, itu juga udah oh ya memang ada ceritanya. Cuma cerita YouTube-nya memang keren-keren gitu kan. Cerita YouTube sama cerita-cerita bunga-bunganya itu keren sekali memang itu. Melebihi cerita aslinya. Tapi ya sudah enggak apa-apa, minimal dari situ kita menjaga sejarah gitu ya. Nah, persoalan perlindungan hukum saya kira itu nanti kalau sudah ada dasar hukum dari kecagar budayaan, nah itu baru saya kira bisa dibahas menjadi bagian penting dari gerakan perlindungan hukum terhadap situs-situs gitu ya. Kemarin kita juga sudah ngobrol itu dengan salah satu teman kita yang juga bergerak di bidang hukum gitu ya Mas. Barangkali demikian Mas Imam ya. Kemudian Pak Indra tadi sudah cakup ya Pak ya, bagian-bagian dari yang perlu diingat juga wilayah selatan disebut dengan Bumi Satria itu. Kalau kita cek Masjid Patok Negoro, itu mumpung ada teman-teman yang abdi dalam Pungulan ini. Patok Negoro yang Melangi itu kekhususannya adalah kekhususan ngaji ilmu-ilmu, pakai ilmu nahwu gitu ya. Kalau Patok Negoro yang Pelosok Kuning itu kekhususannya adalah tasawuf. Patok Negoro yang Babad dan Ad-Darajat itu kekhususannya adalah ilmu ekonomi atau ilmu keduniaan. Nah, Patok Negoro yang selatan, Dongkelan, itu kekhususannya adalah kesatrian dan kejadugan. Kanuragan. Makanya keturunannya Mbah Syebudin jaduk-jaduk itu kayak Mas Burhan itu kan. Nah, dengan demikian memang ini bagian yang harus kita jaga juga. Patok-patok negara itu kita jaga. Jadi kalau ke makam-makam, ke masjid-masjid juga kita upayakan sambil belajar sejarah, sambil belajar data, belajar silsilah dan macam-macam. Nah, kira-kira demikian yang mungkin bisa kita sedikit rembuk ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mas Kuncoro, monggo. Ya, sepertinya sudah cukup itu ya tadi yang sudah disampaikan beberapa terkait dengan kajian tentang KRT Sumodiningrat. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan tadi ya, landasan hukum tadi ya, terkait dengan hukum. Tadi Pak Yanatun juga sudah menyampaikan bahwa penetapan itu sudah punya kekuatan hukum dan fungsi sejarah dalam konteks ini adalah biasanya kan memang ada kajian ya Pak ya, akan dibuat kajian dan biasanya kajian itu kan melibatkan sejarawan, ahli lah gitu ya kira-kira ya. Nah, kajian itulah yang kemudian menjadi dasar untuk tadi penetapan dan segala macam itu. Di dalam sejarah memang kita memang perlu menempatkan, Mas Yasir menempatkan pada aksi. Sebelum itu kita bicara soal sejarah sebagai sejarah terapan. Ini mumpung ada Mas Nanang ini, pengembang applied history di prodi kami. Jadi apa itu applied history? Sejarah terapan itu bagaimana kita nanti mengembangkan mahasiswa supaya ketika ada dalam tanda kutip ya sengketa-sengketa, sejarawan itu bisa hadir di sana dan meluruskan gitu kira-kira ya. Meluruskan untuk kemudian misalkan pemangku kebijakan, dinas kebudayaan, Pemda dan segala macam tidak ragu ketika menetapkan keputusan. Gitu ya, karena sudah ada kajiannya dan kajiannya itu berdasar pada sejarawan-sejarawan yang
sudah melaksanakan kajian-kajiannya. Nah itu menjadi penting karena memang banyak sekali sengketa yang terjadi gitu ya kira-kira ya. Saya tidak ngomongin KRT Sumodiningrat saja, tapi yang lain-lain juga gitu ya. Banyak sekali kita sengketa. Salah satu contohnya misalkan KAI itu kan selalu bersengketa. Iya kan, karena aset-asetnya itu. Aset itu kan langsung bisa dinyatakan bahwa oke ini milik kami. Kan enggak, harus ditelisik dari dulu kan gitu kan kira-kira ya. Nah itu kan butuh sejarawan untuk memastikan, mencari dokumennya dan segala macam, ke arsip nasional dan segala macam untuk kemudian membuat kajian. Dalam sejarah memang tidak selalu final sebenarnya. Sejarah itu pasti enggak. Dalam konteks sejarah itu kan selalu ada yang disebut dengan apakah fakta itu sudah jelas enggak. Kita menyebut sebagai intersubjektivitas kan sebenarnya. Ini saya kembali lagi dalam konteks metode dan metodologi sejarah ya. Dalam sejarah itu kan kita selalu enggak ada yang objektif kan. Kalau dalam konteks historiografi ya enggak ada yang objektif, adanya adalah intersubjektivitas. Intersubjektivitas itu adalah subjektivitas yang bisa diterima semua. Bahwa KRT Sumodiningrat makamnya ada di Jejeran itu intersubjektivitas. Karena apa? Diterima. Kenapa? Karena sumber-sumbernya jelas. Sumber-sumbernya jelas. Kecuali nanti kalau ada misalkan makam lain yang kemudian memang sumbernya juga ada, bisa diuji. Gitu ya. Itu yang disebut dengan sejarah. Sejarah modern itu kan kita selalu akan menguji data-data kan gitu ya kira-kira ya. Dan mana yang paling rasional, mana yang mendekati objektif, itulah yang disebut dengan intersubjektivitas. Dan itu yang kita kaji terus-menerus di dalam kajian sejarah. Saya pikir itu sama semua begitu ya. Di universitas lain yang ada jurusan sejarah pasti akan memahami apa itu subjektivitas, objektivitas dan intersubjektivitas. Jadi sepanjang itu rasional gitu ya, lalu kemudian sumber-sumber datanya kuat, ya sudah itu bisa diterima. Kalau tidak ya susah gitu ya kira-kira. Nah disitulah sejarah dengan metode dan metodologinya hadir. Saya ingin menanggapi yang muridnya, mahasiswanya Mbak Ilmi, iya mahasiswa saya juga ding ya, jadi lupa. Ya kalau kita lihat dalam konteks Jawa katakanlah atau secara umum di Nusantara sebenarnya kolonialisme itu hadir tidak serta-merta eksistensinya sendirian gitu ya kira-kira ya. Saya selalu menyatakan bahwa dalam konteks perang-perang yang ada di Nusantara itu, konteks perang proksi itu harus dilihat gitu. Ya, Inggris kemudian Belanda, tidak kemudian perang mereka mengandalkan diri mereka sendiri dengan kekuatannya sendiri ya, kekuatan ekonomi ya. Tapi kekuatan militer fisik enggak juga gitu ya. Kalau tadi diomongin soal Geger Spehi itu kan, sebenarnya di samping ada persoalan di internal yang sudah disampaikan oleh Pak Lili juga harus kita lihat bahwa apa pasukan Inggris hanya sepoi dan orang Inggris sendiri? Kan tidak. Tadi disampaikan juga ada Mangkunegaran kan. Jadi Mangkunegaran punya tentara yang cukup modern kan. Mereka punya legiun Mangkunegoro yang kemudian dipakai terus-menerus sampai perang Diponegoro gitu ya. Kira-kira kita bisa melihat bahwa perang-perang yang terjadi itu selalu melibatkan apa yang sering disebut dengan perang proksi. Jadi menggunakan tangan-tangan lain untuk kemudian membantu dalam konteks perang supaya dapat menang lah gitu kira-kira. Jadi itu yang perlu kita lihat. Ya itu saja tambahan dari saya Mbak Ilmi, monggo. Baik, oke. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber-narasumber yang luar biasa pada dari pagi hingga siang hari ini ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih atas statement penutupnya Mas Kunchoro Hadi. Sebetulnya kami masih menyiapkan 2 hadiah untuk 2 penanya, tapi ternyata sudah jam 12 ya Bapak Ibu ya, tidak terasa. Nah tapi saya punya ide, 2 hadiah ini sepertinya akan kami berikan kepada audiens atau Bapak Ibu hadirin yang kira-kira asalnya paling jauh, yang rumahnya paling jauh lalu hadir di ruangan ini pada pagi hingga siang hari ini. Tadi ada yang dari Malang, J. Boleh angkat tangan tadi Bapak yang dari Malang? Oke, ini tadi dari Malang betulan ya Pak ya, bukan lahirnya di Malang ya Pak? Oh Karang Malang. Oh Pekalongan, baik-baik. Oh ya, gimana Pak? Yang paling belakang, dari mana Pak asalnya?
Pekalongan juga, baik. Oh, nggih, Pekalongan. Ya, ada yang lebih jauh dari Pekalongan mungkin? Jangan asal daerahnya loh. Ini mahasiswa sekolah NTB. Itu Bapak yang dari pojok tadi? Angkat tangan, Bapak dari mana Pak? Demak. Oh. Aku ngerti. Oh, baik. Klaim ya Pak ya. Baik, baik kalau begitu Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk memberi kesimpulan ya atas seminar kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua yang sudah hadir dan juga jauh-jauh datang ke FIS UNY ya, dan juga Bapak Ibu, oh ya, FISIP UNY, kok saya lupa. Ya, FISIP UNY. Jadi Bapak Ibu, seminar hari ini yang bertemakan KRT Sumodiningrat di Keraton Yogyakarta, Identitas Sejarah dan Kiprah, ini menguak ya identitas sejarah, kiprah dan nilai-nilai penting yang diwariskan oleh KRT Sumodiningrat untuk generasi masa depan. Eksplorasi atas data-data historis serta kajian ilmiah yang disampaikan oleh para narasumber di acara ini tentu merupakan pusaka ilmiah berharga bagi bangsa Indonesia, baik untuk kajian-kajian lanjutan maupun terutama untuk dijadikan sebagai langkah untuk menjaga sejarah dan tinggalan kebudayaan terkait, terutama dalam rangka menegaskan keistimewaan di Yogyakarta. Baik, sebelum saya tutup, mungkin tadi yang mendapatkan tempelan di kursi, Bapak Ibu boleh maju ke depan ya sekarang mungkin. Akan ada hadiah dan juga tadi 3 penanya beruntung, juga akan mendapatkan buku dari narasumber, dan tadi yang dari jauh-jauh, monggo 2 orang, tadi Pekalongan, monggo. Ya, silakan untuk maju ke depan, akan diberikan hadiah oleh Pak Yanatun, Pak Kuncoro, dan Pak Yasir, dan juga Pak Lili. Monggo silakan untuk maju ke depan, saya ambilkan hadiahnya, Nj.
Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber yang sudah memberikan hadiah. Monggo silakan mau duduk di depan lagi boleh atau mau kembali lagi juga boleh. Ini moderatornya tidak ini nggih. Oke, monggo. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga terima kasih banyak atas narasumber-narasumber kita pada siang hari ini yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu beri tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya jangan pulang dulu karena nanti kita akan ada sesi dokumentasi dan Bapak Ibu ini ya kita masuk ke dalam live YouTube ya Bapak Ibu. Nah jadi jadi jangan pulang dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila banyak-banyak kesalahan. Saya berikan acara ini kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ilmiawati Safitri SSMA selaku moderator yang telah memandu acara inti dengan baik. Agenda selanjutnya yaitu penyerahan cindramata kepada pembicara dan moderator yang akan diserahkan oleh Raden Mas Rahmadi Bagus Asparendra yang merupakan wayah dalam Sultan Hamengkubuwono ke-8 kepada Dr. Lidik Suharmaji dan Raden Mas Rahmadi Bagus Asparendra selaku wayah dalam Sultan Hamengkubuwono ke-8 dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Muhammad Burhan untuk bisa membantu menyerahkan cindramata kepada pembicara. Selanjutnya kepada Bapak Yunatun Yunadiana SSI MSI untuk dapat melekan serah terima cindramata. Selanjutnya kepada Bapak Kuncoro Hadi SSMA untuk dapat melakukan sesi serah terima cindramata. Selanjutnya kepada Bapak Yasir Arafat MA untuk dapat melakukan sesi serah terima cindramata. Dan yang terakhir kepada Ibu Ilmiawati Safitri SSMA untuk dapat melakukan sesi serah terima cindramata. Acara yang selanjutnya adalah foto bersama. Untuk panitia yang bertugas mohon untuk dibantu mengarahkan pembicara dan moderator ke posisi. Kepada audiens diharapkan untuk berdiri, mungkin bisa merapat ke depan supaya terlihat semua. Berdiri, ya. Kepada audiens diharapkan untuk bisa berdiri dan merapat ke depan. Kepada audiens yang di belakang
boleh merapat ke depan supaya bisa terlihat. Yang di tengah bisa diisi. Oh, Bapak pembicara ke tengah mawon. Ya, ke tengah mawon. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, terakhir 1, 2, 3. Oke. Salam budaya. Ya, Bapak enak tuh ya. Salam budaya. Makan dulu. Latihan dulu sekali nyoba dulu baru nanti di contoh dulu. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya gimana, Pak? Salam budaya. Monggo. Mau pakai mic ini? Jangan aja. Siap. Oke. 1, 2, 3, action. Salam budaya. Lestari budayaku. Para hadirin sekalian, telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan juga peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara. Dan kami juga memohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya acara seminar nasional pada pagi sampai siang hari ini. Saya Nisrina Zulfa dan rekan saya Alia Syaharani selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan selama memandu acara ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.